Baik, kita mulai ya materinya. Sekarang kita mulai definisinya dulu. Apa itu spiritual quotient? Kecerdasan spiritual. Ini saya kutip langsung dari buku ya. Kalau istilahnya sendiri atau bukunya boleh teman-teman baca, banyak yang sudah diterjemah. Itu saya tulis di situ, ya yang terkenal biasanya yang terakhir itu. Tulisannya Dana Zohar dan Ian Marcel. Spiritual Intelligence, the Ultimate Intelligence. Itu terbit tahun 2000. Dan beberapa buku yang lain yang saya tulis di situ. Tidak saya baca karena saya tidak yakin teman-teman akan mencari. Yang tertarik akan melihat dan mencatat, yang enggak ya biasanya dicuekin. Makanya enggak saya baca itu penulisnya siapa, bukunya apa. Langsung saya masuk ke definisinya ya. Kalau ini dari buku Spiritual Intelligence. Apa sih kecerdasan spiritual itu? Kecerdasan spiritual itu kecerdasan yang kita gunakan untuk memecahkan masalah makna dan nilai. Jadi manusia itu melakukan apapun itu kan biasanya dia digerakkan oleh dua hal ini, makna dan nilai. Orang tidak akan mau capek-capek menjalani atau meraih atau mengupayakan sesuatu kalau bagi dia tidak bermakna atau tidak bernilai. Entah makna dalam bentuk apa atau nilai apa. Teman-teman mau hadir di ngaji kali ini itu kan nganggap ngaji ini bernilai dan bermakna. Mungkin bermakna secara nambah kepinteran, mungkin punya nilai kebersamaan, persaudaraan, ada banyak makna. Yang mungkin macam-macam di antara yang hadir ini menegakkan nilai yang beda-beda. Jadi mungkin ada yang menegakkan nilai kebersamaan, persaudaraan, mungkin ini bareng-bareng. Ada yang menegakkan nilai mencari ilmu, nilai keilmuan. Mungkin ada yang menegakkan banyak nilai-nilai yang lain. Mungkin setiap kepala bisa punya nilai yang berbeda-beda, makna yang beda-beda. Nah, kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang bermakna dan bernilai ini menunjukkan kita cerdas secara spiritual. Kecerdasan yang dengannya kita dapat menempatkan tindakan dan hidup kita dalam konteks yang lebih luas, lebih kaya, dan memberi makna. Kecerdasan yang dengannya kita dapat menilai bahwa satu tindakan atau satu jalan hidup lebih bermakna daripada yang lain. Jadi kecerdasan spiritual itu ya kemampuan makna tadi. Antara nongkrong di angkringan dengan ngaji misalnya, teman-teman memutuskan lebih berarti ngaji, Pak. Terus datanglah ke sini. Nah, ini bagian dari kecerdasan spiritual. Mungkin ada yang bilang, enggak Pak, lebih berarti, lebih esensial kalau saya nongkrong di angkringan. Karena di sana mungkin lebih otentik ilmunya misalnya. Ngobrolnya lebih spontan. Tidak pakai buku-buku tapi apa adanya misalnya. Ini makna-makna nilai-nilai yang kita tegakkan. Ini bagian juga dari kecerdasan spiritual. Kalau kemarin di emosional kita ngontrol emosi, kita dilarang marah dan lain sebagainya. Itu kalau di spiritual ini ditanyakan. Untuk apa sih kok menahan marah itu? Kalau kita bisa menjawab berarti kita setelah melakukan hal yang bermakna. Berarti kita cerdas secara spiritual. Karena banyak di antara kita jadi orang baik tapi tidak tahu mengapa kok aku jadi orang baik. Kenapa sih kok aku harus sabar? Kenapa sih kok? Itu kita jarang merenung sampai sedalam ini. Padahal itu yang disebut bagian dari kecerdasan spiritual. Jadi tidak sekedar
hidup rutin menjalani seperti yang kita lakukan selama ini. Tapi kita tahu makna hidup kita. Jadi kita punya visi, punya nilai, dan punya makna. Nah itu bagian dari kecerdasan spiritual. Semakin tinggi, semakin cerdas seseorang secara spiritual, semakin canggih makna yang dia produksi. Semakin relevan nilai dan makna yang dia kaitkan dalam hidupnya. Nah inilah orang yang disebut cerdas secara spiritual. Maka kecerdasan spiritual itu diperlukan ketika kita mulai membuka diri terhadap perjalanan batin kita untuk mencari pemahaman yang lebih besar tentang hidup ini, menemukan tujuan yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih luas, dan pada akhirnya jadi orang yang lebih bijaksana. Oh, ini kalimatnya dibaca saja indah, meskipun kalau dijalankan ya perlu latihan terus-menerus. Baik, jadi paling tidak sudah dapat gambaran itu. Ya kalau orang beragama biasanya maknanya selalu dikaitkan dengan yang maha tinggi, yang meliputi dengan hal-hal ketuhanan. Karena memang spiritualitas itu dekat sekali dengan ranah agama, ranah ketuhanan. Meskipun tidak sama persis seperti saya jelaskan tadi. Nah, dunia spiritual itu isinya itu. Berarti nanti orang memaknai sesuatu itu dikaitkan dengan itu. Jadi ada ultimate reality, ada dunia personal, ada dunia sosial. Nah, spiritualitas dalam aspek dunia yang ultimate itu artinya puncak, realitas puncak. Itu biasanya tema-temanya sehubungan dengan ketuhanan, keagamaan, dan tentang kerohanian, jiwa atau roh. Jadi dunia spiritual itu isinya apa saja ya? Ada dalam aspek realitas tinggi di balik realitas yang kita lihat sehari-hari, ada juga dalam aspek personal diri kita, ada juga dalam aspek sosial. Maka seseorang dianggap punya spiritualitas yang tinggi kalau tiga aspek ini semuanya terpenuhi. Yang pertama ya kesadaran akan realitas puncak. Berarti seorang yang spiritual itu menerima adanya yang lebih tinggi dari realitas yang kita alami sehari-hari. Yang pertama jelas Tuhan. Jadi di situ disebut ketuhanan, keberagamaan, dan kerohanian. Kalau ini mudah dipahami karena biasanya spiritualitas itu kan dikaitkan dengan agama. Nah, yang kedua diri kita sendiri secara person. Orang itu personalnya disebut seorang yang bernilai spiritual itu yang pertama kalau dia punya kesadaran diri, kemudian hidupnya punya nilai dan makna, ada keimanan dan komitmen, kepercayaan pada nilai-nilai dan komitmen, kemudian manusia yang berkarakter, kemudian orang yang mampu mengelola senang dan susah dalam hidupnya, kebahagiaan dan kegelisahan dalam hidupnya. Ini namanya seorang yang spiritual. Atau dimensi sosial, hidup bersama. Hidup bersama yang spiritual itu yang seperti apa? Ya yang didasari oleh persaudaraan, jenisnya kesetaraan, saling terhubung, empatik, dan kasih sayang atau cinta. Nah, jadi realitas spiritual itu bisa jenisnya sosial, bisa jenisnya personal, bisa ultimate reality. Biasanya
Kita seringnya menganggap yang spiritual itu ya yang ultimate reality saja. Padahal ya personal kita itu punya tanda spiritualitas 5 tadi, punya kesadaran diri, punya nilai, punya komitmen, punya karakter, mampu mengelola diri. Nah, ini seorang yang spiritual. Kalau hidup sosial antar manusia itu corak spiritual kalau dia dilandasi persaudaraan, kesetaraan, keterhubungan, empatik, dan cinta. Nah, ini nanti akan jadi karakter bahwa orang yang cerdas secara spiritual itu mampu menghidupkan 3 dunia ini. Jadi dia beres dengan dirinya, beres dengan sesamanya, dan beres dengan Tuhannya. Inilah orang yang cerdas secara spiritual. Ini saya bawa quotes yang menarik dari Neil deGrasse Tyson. Kata dia, "We are all connected to each other biologically, to the earth chemically, to the rest of the universe atomically." Kita semua ini sebenarnya saling terhubung. Dengan sesama kita ini terhubung secara biologis. Sama-sama manusia. Jadi ya terhubung secara biologis bukan kok terus hubungan biologis. Tapi kita itu sama podo menungsane lah ngono. Nanti kamu artikan berarti kita berhubung biologis enggak. Maksudnya kita sama-sama jenisnya manusia. To the earth, terhadap bumi, dunia tempat kita hidup itu kita terhubung secara kimia. Kita dengan makhluk apapun di bumi ini ya nyambung secara kimia, bahannya sama. Nah, sementara dengan alam semesta kita terhubung secara atom. Atomnya sama, meskipun mungkin komposisi bahannya beda. Tapi dari sisi atomnya kita sama. Jadi kita ini sebenarnya sepenuhnya saling terhubung. Hanya saja pemikiran kita yang tidak utuh, yang sering mengotak-ngotak, memisah-misah seolah-olah aku dan kamu beda, aku dan lingkungan beda, aku dan alam semesta ini beda. Ini seperti di emosional kemarin, bahwa manusia itu yang mampu mengontrol dirinya itu mampu melihat kesamaan dan keterhubungan. Tidak hanya melihat perbedaan. Nah, kita semua saling terhubung. Jangan dikira kalau saya jahat, itu efek buruknya hanya padaku saja. Mungkin padamu, mungkin pada orang lain juga dapat gitu. Kenapa? Karena kita saling terhubung. Bahkan sekedar berpikiran buruk mungkin juga berpengaruh pada kalian. Wong belum saya ucapkan, bahkan belum saya lakukan. Tapi kalau pikiran saya jahat, bisa saja berpengaruh padamu. Wong kita itu tersambung secara biologis. Bisa saja berpengaruh pada lingkungan sekeliling kita, kayak kemarin di etika lingkungan. Bahkan di perputaran universe, alam semesta. Karena kita ini semuanya nyambung.